Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Sebelum belajar, awali dengan doa dan niat belajar agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mudah diberi pemahaman olehnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya, adik-adik telah belajar tentang definisi besaran, satuan, pengukuran ya. Hari ini kita akan fokus ke pengukuran, tapi boleh kita ulangi lagi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, sedangkan satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan kegiatan mengukur besaran fisika dari suatu objek atau benda. Nah, berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok merupakan besaran-besaran dasar yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran lain. Besaran pokok bisa dihafal dengan singkatan JIWAKU SMP. J-nya itu jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, Q-nya kuat arus listrik, S itu suhu, M itu massa, sedangkan P adalah panjang. Jadi, besaran pokok itu jumlahnya ada 7 ya menurut Satuan Internasional atau SI. Selanjutnya di sini ada besaran dimensi suatu besaran. Nah, yang pertama itu contoh yang pertama luas. Luas itu lambangnya A ya, A besar, yaitu dengan satuan meter persegi, sehingga dimensinya itu L pangkat 2. Ini dari bahasa Inggris ya, yang berarti length ya, untuk panjang itu sendiri. Ini ya, dimensinya ada di samping satuan. Kemudian untuk contoh yang kedua itu massa jenis, yaitu lambangnya Rho, satuannya kilogram per meter kubik ya, atau kilogram meter pangkat min 3, sehingga dimensinya itu kilogram itu adalah massa, dimensinya itu M, yaitu dari kata bahasa Inggris itu mass ya, sedangkan meter itu merupakan satuan panjang ya, dengan dimensinya itu L, length, sehingga dimensi untuk massa jenis itu M, L pangkat min 3. Yang contoh ketiga yaitu kecepatan, lambangnya itu V kecil ya. Kemudian satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Dimensinya itu untuk panjang itu length ya, untuk sekon itu merupakan satuan dari waktu, sehingga dimensinya itu T, time, sehingga dimensi untuk kecepatan itu L, T, pangkat min 1. Nah, selain besaran pokok, berdasarkan satuannya, besaran juga ada yang disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan satuan-satuan besaran pokok. Contohnya yaitu kecepatan. Nah, kecepatan ini dari besaran pokok yang mana kecepatan itu kan rumusnya perpindahan dibagi waktu. Perpindahan merupakan besaran pokok yaitu panjang ya, dan waktu ya waktu. Satuannya meter per sekon. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan itu rumusnya perubahan kecepatan dibagi waktu, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, intinya kalau besaran turunan itu diturunkan dari besaran-besaran pokok, bisa meliputi satu jenis besaran pokok, yaitu misalnya adalah tadi ya luas itu kan meter persegi ya, jadi dia dari besaran pokok panjang saja, atau bisa dari besaran-besaran pokok yang lain ya. Kemudian ini ada besaran turunan yang lain, nanti bisa dibaca ya di PPT-nya. Nah, selanjutnya berdasarkan arah besaran dibagi menjadi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai atau besarnya saja tanpa memiliki arah. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Nah, di sini ada contoh untuk besaran skalar, yaitu ada jarak, kelajuan, tekanan, dan lain-lain ya. Kemudian untuk contoh besaran vektor yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke materi inti hari ini, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai acuan. Nah, cara melakukan pengukuran sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pengukuran tunggal dan ada yang disebut dengan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang dilakukan satu kali saja, sedangkan pengukuran berulang merupakan pengukuran yang dilakukan berulang lebih dari satu kali. Pada pengukuran berulang, karena dilakukan lebih dari satu kali, biasanya dicari rata-rata pengukurannya, yaitu dengan persamaan X1 ditambah X2, maksudnya hasil dari pengukuran pertama ditambah hasil pengukuran kedua hingga hasil pengukuran ke N dibagi jumlah kali pengukuran itu, jumlah pengulangan pengukuran ya maksudnya. Nah, selanjutnya dalam melakukan pengukuran dibutuhkan sebuah alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui suatu besaran dan kondisi fisik suatu komponen. Di sini ada tabel alat ukur untuk beberapa besaran ya. Untuk yang pertama ini besaran pokok. Untuk mengukur intensitas cahaya menggunakan kandelameter, waktu menggunakan stopwatch, kuat arus listrik ya, ini maksudnya kuat arus listrik menggunakan ampermeter, suhu menggunakan termometer, massa menggunakan neraca, dan panjang bisa menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Untuk jangka sorong dan mikrometer skrup nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Dan yang di sebelah kanannya ini ada tabel untuk alat ukur besaran turunan seperti volume menggunakan gelas ukur, kelajuan menggunakan speedometer. Speedometer ini yang biasanya ada di kendaraan bermotor ya, bisa ada di sepeda motor atau di mobil ya. Di truk juga ada. Selanjutnya ada aspek pengukuran. Nah, ada yang disebut dengan akurat dan presisi. Intinya adalah akurat itu kemampuan dari alat ukur untuk memberikan nilai pendekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Maksudnya apa sih? Jadi rata-rata sebuah hasil pengukuran itu sama dengan nilai yang sebenarnya ya. Jadi misalnya ingin mengukur suhu badan seseorang itu 36,5 derajat Celcius misalnya. Kemudian termometer itu menunjukkan hasil 36,5 derajat Celcius. Nah, itu yang disebut dengan akurat ya. Kemudian, untuk presisi sendiri adalah kedekatan nilai-nilai pengukuran individual yang didistribusikan sekitar nilai rata-ratanya atau penyebaran nilai pengukuran individual dari nilai rata-ratanya. Nah, presisi ini biasanya terlihat kalau pengukuran itu berulang ya. Jadi, dalam beberapa kali pengulangan, hasil pengukuran akan ditunjukkan sama. Misalnya, seseorang memiliki suhu itu 36,5 derajat Celcius, kemudian menggunakan sebuah termometer diukur 2 atau 3 kali menunjukkan hasil 36,4 derajat Celcius, itu yang disebut dengan presisi. Jadi, untuk beberapa kali pengulangan didapatkan hasil yang hampir selalu sama ya. Itu yang disebut dengan presisi. Nah, selanjutnya dalam sebuah pengukuran juga bisa terjadi sebuah kesalahan yang disebut dengan kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan dalam pengukuran ini merupakan penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang benar. Jadi, ada penyimpangan atau ketidaktepatan hasil dari pengukuran dari nilai yang sebenarnya. Nah, ada 3 jenis kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama ada kesalahan umum, yaitu melupakan keteledoran dari pengukur itu sendiri ya, dari kitanya yang mengukur, misalnya saja tidak memahami petunjuk atau penggunaan alat seperti itu. Yang kedua ada kesalahan acak, yaitu lingkungan, misalnya saja ada gerak udara Brown ya, jadi dari yang lingkungan. Kemudian yang ketiga ada kesalahan sistematis, yaitu yang hasil pengukuran, misalnya saja kesalahan paralaks ya. Kesalahan paralaks itu kesalahan ketika membaca hasil skala karena mata kita tidak tegak lurus dengan skala yang kita baca. Nah,
Selanjutnya ada penggunaan alat ukur. Di sini ada mistar untuk mengukur panjang ya, sebagai alat ukur panjang. Kemudian ada 2 jangka sorong sama untuk alat ukur panjang. Ketiga ada mikrometer skrup untuk alat ukur panjang. Kemudian keempat neraca lengan. Ini neraca dengan 2 lengan ya untuk alat ukur massa. Kemudian 5 neraca pegas untuk alat ukur massa. 6 neraca Ohaus untuk alat ukur massa. Kemudian yang ketujuh stopwatch, ini adalah alat ukur waktu. Sedangkan yang ke-8 ini termometer untuk alat ukur suhu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jangka sorong dan termometer. Jangka sorong dan mikrometer skrup maksud Ibu, maaf. Nah, di sini kita perhatikan, di sini kita akan pertama melihat dulu jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm dan mikrometer skrup itu dengan ketelitian 0,01 mm ya. Berarti di sini terlihat bahwa mikrometer skrup itu memiliki ketelitian yang lebih teliti ya. Maksudnya dia itu bisa menghasilkan nilai yang lebih teliti begitu. Kita pertama akan melihat jangka sorong terlebih dahulu ya. Di sini jangka sorong itu memiliki beberapa fungsi ya. Sebelumnya kita kenali dulu beberapa bagian dari jangka sorong. Di sini ada yang disebut dengan skala tetap ya. Di sini maksud Ibu rahang tetap ya. Di sini ada rahang tetap bawah, kemudian ini rahang tetap atas. Ini adalah rahang geser atas, rahang geser bawah. Di sini adalah yang bulat ini adalah penguncinya. Kemudian yang di atas ini merupakan skala utama, kemudian yang di bawahnya itu skala nonius, dan di dalam sini apabila rahang gesernya itu digeser akan keluar tangkai untuk ukur kedalaman ya. Ini fungsi jangka sorong. Yang pertama adalah bisa untuk mengukur diameter luar benda ya. Misalnya untuk begini, kita lihat aja cara untuk mengukur diameter luar benda ya. Nah, pertama-tama putar pengunci ke kiri ya. Untuk membuka itu dibuka ke kiri, kemudian geser rahang, masukkan benda, masukkan lagi tadi ya rahang gesernya, kemudian kunci dengan memutar penguncinya ke kanan. Nah, kita coba lihat sekali lagi. Putar pengunci ke kiri ya. Kemudian rahang gesernya digeser, masukkan benda, kemudian tetapkan lagi rahang gesernya, kemudian kunci dengan memutarnya ke kanan. Nah, ini untuk mengukur diameter luar benda. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah untuk mengukur diameter dalam benda ya. Misalnya untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa atau tabung. Caranya adalah dengan sama ya tadi, menggunakan sekarang rahang atas ya, dengan membuka penguncinya, kemudian masukkan pipa, kemudian geser rahang gesernya, kemudian kunci kembali ya nih, buka kunci, kemudian masukkan benda, geser rahang geser, kemudian kunci kembali ya, seperti itu untuk mengukur diameter dalam benda. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kedalaman, yaitu dengan cara seperti ini ya. Jadi ketika rahang geser itu, pertama dibuka kuncinya dulu, kemudian buka rahangnya ya, rahang gesernya. Nah, kemudian akan keluar tangkai untuk mengukur kedalaman dari sini. Ketika sudah pas ya, kemudian kunci lagi, kemudian nanti akan terlihat pembacanya di skala. Nah, sekarang setelah kita mengetahui fungsinya, yaitu 3 fungsi tadi untuk mengukur diameter luar benda, diameter dalam benda, dan mengukur kedalaman, sekarang kita kenali skala pada jangka sorong, yaitu ada skala utama dan skala nonius. Yang skala utama adalah yang di ini ya, yang panjang ini, yang banyak. Kemudian yang skala nonius itu yang pada rahang geser. Nah, skala utama nih kita lihat dulu ya, adalah ini. Kemudian skala noniusnya merupakan yang di rahang gesernya ya. Nah, jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm
Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm. Selanjutnya, setelah mengetahui skala utama dan skala nonius, kita coba untuk membaca skala. Ya, ini contohnya saja, gambarnya seperti berikut ya. Pada pembacaan skala, skala utama pada jangka sorong merupakan sebelah kiri dari 0 skala noniusnya ya, sampai sebelah kiri sini. Kemudian untuk skala nonius merupakan garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama ya. Di sini ada tanda merahnya. Kita bisa membaca skala utamanya yaitu yang sebelum skala utamanya itu yang sebelum 0 dari skala nonius, berarti di sini 4, di sini 5, berarti di sini 4,8 ya. Kita lihat bahwa skala utamanya itu 4,8. 4,8 cm. Sebentar. Oh, 4,7 ya. 4,7, maaf, Ibu ulangi. Untuk skala utamanya itu 4,7 ya. 4 di sini ada 7 garis ya untuk yang garis yang ininya, skala utama 4,7 cm. Kemudian untuk skala noniusnya itu berhimpit pada angka 4 ini. Berarti berapa? 0,4 ya, 0,4 mm, atau kalau kita kalikan itu 4 dikali 0,01 cm ya. Di sini sudah dalam bentuk milimeter. Sebetulnya ini 4,7 cm ditambah 0,04 cm ya, sama dengan 4,74 cm. Nah, selanjutnya, sekarang kita coba berlatih ya untuk menginput skalanya. Nah, di sini coba kita geser saja. Kita coba lihat skalanya ya. Misalnya di sini. Nah, kita lihat dulu untuk yang skala utama. Skala utama itu yang sebelum 0 skala noniusnya itu 2 ya. 2 berarti 2, kemudian pada skala noniusnya itu 8. 8 untuk skala nonius dikali 0,01 cm atau 0,08, sehingga hasil pengukurannya itu 2 ditambah 0,08 atau hasilnya 0,28 cm ya. Ibu ulangi lagi. Skala utama pada jangka sorong merupakan angka terakhir sebelum 0 pada skala nonius ya. Di sini yang angka terakhirnya itu adalah 2. Kemudian pada skala nonius itu kita lihat garis yang berhimpit dengan skala utama yaitu 8. Nah, pada skala nonius itu 8 ini dikali 0,01 cm yaitu 0,08 cm. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama tadi 2 ditambah 0,08 sehingga hasilnya adalah 2,08 cm. Kita coba geser lagi. Di sini misalnya ya. Kita lihat untuk skala utama ya yang sebelum angka 0 skala nonius itu adalah 5,1 ya. 5,1 cm. Kemudian garis yang berhimpit dari skala nonius dengan skala utama itu pada angka 6 di sini ya. 6 dikali 0,01 cm atau 0,06 cm. Tadi skala utamanya 5,1 ditambah 0,06 cm sehingga hasil pengukurannya adalah 5,16 cm. Tadi kita telah membahas tentang jangka sorong. Selanjutnya kita pelajari tentang micrometer skrup ya. Micrometer skrup itu memiliki ketelitian 0,01 mm.
Nah, di sini mikrometer skru memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong, yaitu sampai 0,01 mm. Kalau tadi kan jangka sorong 0,01 cm ya. Nah, selanjutnya mikrometer skru ini terdiri dari 6 bagian ya. Ada yang disebut dengan poros tetap yang ditunjukkan dengan warna merah di sini ya. Perhatikan warna merah itu poros tetap. Kemudian ada poros geser atau poros putar. Selanjutnya ada skala utama, ada skala nonius, ya skala nonius atau yang kalau di mikrometer skru disebut juga skala geser ya. Ada juga pemutar dan yang terakhir pengunci. Itu yang pertama, poros tetap, poros geser atau putar, skala utama, skala nonius, pemutar dan pengunci. Itulah komponen mikrometer skru. Selanjutnya, mikrometer skru bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya saja tebal kertas. Itu tebal kertas ini, sebuah kertas ini diukur ya ketebalannya menggunakan mikrometer skru. Selain bisa mengukur ketebalan kertas, juga bisa mengukur diameter kawat yang kecil, yaitu diameter kawat. Selanjutnya, sekarang setelah mengetahui komponen dan fungsi, kita belajar tentang cara menggunakan mikrometer. Nah, cara menggunakan mikrometer skru, pertama pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Yang disebut pengunci itu ini ya. Untuk membuka pengunci itu diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang kedua, bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Yang disebut dengan skala putar adalah ini diputar ke kiri. Kalau dia diputar ke kiri, maka maka rahang gesernya ini pun akan bergerak ya, sehingga akan timbul jarak antara rahang tetap dan rahang gesernya ini. Kemudian letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Nah, kemudian masukkan benda ke sini ya. Masukkan benda ke antara rahang yang tetap dan yang geser. Kemudian putar kembali pemutarnya ini ke kanan sampai keduanya ini berhimpit ya, seperti yang gambar sebelumnya ini. Sampai keduanya berhimpit ya, hingga bendanya tidak jatuh. Kemudian putar kembali pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan lagi dengan terdengar bunyi klik. Atau biasanya pada pengukuran yang sebenarnya tidak perlu sampai bunyi klik ya, asalkan benda itu sudah tepat di sini, tidak jatuh gitu. Kita pastikan benda tidak jatuh. Nah, sekarang kita coba untuk membaca skala mikrometer maksud Ibu. Nah, skala mikrometer itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan skala utama dan ada yang disebut dengan skala putar ya. Skala putar ini sama saja dengan skala nonius ya. Nah, skala utama ini terdiri dari angka 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Kemudian ada juga di situ nilai tengahnya, yaitu 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Kemudian, sedangkan pada skala putar terdiri dari skala 1 sampai 50. 0 ini atau 50 ya. Kemudian, pada setiap skala putar berputar mundur satu putaran penuh, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar sama dengan 1/100 mm atau sama dengan 0,01 mm. Jadi ketika skala putar ini diputar satu putaran penuh, maka skala utamanya ini akan bertambah 0,5 pada skala utama ini ya, tepat. Sehingga setiap satu skala putar itu nilainya 0,01 mm.
Jadi jika garisnya di atas ini satu garis tuh 0,01 mm, pada garis kedua 0,05 mm, begitu juga pada misalnya pada garis 45 berarti 0,45 mm ya. Selanjutnya pembacaan skala. Di sini ada 3 benda ya. Kita bisa simulasinya itu dengan menggunakan tombol kiri kanan ya untuk membuka rahangnya, atau dengan juga menekan tombol shift untuk mempercepat ya. Kita coba buka dengan menekan kanan ya, ke arah kanan. Ibu juga menekan shift supaya lebih cepat. Selanjutnya kita pilih yang pertama itu mur ya, diameter mur. Coba kita ukur diameter mur. Kita geser kembali rahang gesernya dengan menekan shift dengan arah kiri. Nah, selanjutnya kita perhatikan ya. Pada skala mikrometer, skala utama adalah skala terpanjang yang masih dapat terbaca. Sedangkan skala noniusnya ini skala yang berhimpit ya. Skala yang berhimpit dengan skala utama. Di sini skala terpanjangnya adalah di sini 4, ini 4,5, berarti skala terpanjang itu 4,5 mm. Sedangkan skala noniusnya itu di sini 30 dikali 0,01 mm, atau di sini tepat 30 tidak ya? Oh, 30. Kalau menurut di sini tuh 39 ya. Sepertinya ini ada kesalahan pembacaan. Ya, jadi seperti itu ya. Pada skala utamanya itu garis terpanjang yang masih bisa terbaca, sedangkan pada skala putar atau skala noniusnya itu garis yang berhimpit dengan skala utama. Kita coba untuk pembacaan skala saja. Nah, di sini kita coba menekan shift dengan arah kiri untuk menggeser. Nah, misalnya di sini ya. Nah, pada skala utamanya berapa? Di sini garis terpanjang yang masih bisa dilihat adalah skala terpanjang maksud Ibu yang masih bisa dilihat adalah 8. Berarti skala utamanya itu 8 mm. Sedangkan pada skala noniusnya itu yang berhimpit dengan skala utama adalah 20. Sehingga 20 dikali 0,01 mm atau 0,20 mm ya. Sehingga hasil pengukurannya adalah 8 mm ditambah 0,20 mm. Sehingga hasilnya 8,2 mm. Sekarang kita coba geser lagi. Nah, misalnya di sini skala utamanya adalah yang masih bisa terbaca itu di sini ada 6,5 ya. 6,5 skala utamanya 6,5 mm. Sedangkan skala noniusnya itu 10 ya. 10 dikali 0,01 mm atau 0,1 mm. Sehingga 6,5 ditambah 0,1 hasilnya adalah 6,6 mm. Ya, jadi seperti itu ya untuk pembacaan pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Mungkin penjelasan dari Ibu sekian. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.